berikutnya adalah penggunaan dari segment dimension. Ini digunakan untuk mengukur single node atau multiple segment ya. Misalnya contohnya kita punya objek misalnya ini, kemudian saya gambarkan begini misalnya. Nah, ini misalnya kan node pembentuknya banyak. Nah, itu kita bisa gunakan segmen ini, segmen dimension ini untuk menentukan ukurannya. Kita klik, katakan di sini ukurannya berapa. Ukuran ini juga bisa. Ya, jadi bisa langsung dikeluarkan begini, mempermudah pekerjaan kita untuk mengukur. Nah, ini juga bisa. Pokoknya semua garis ini bisa kita berikan ukuran. Klik, drag saja, kemudian diklik, drag, ini juga bisa klik, drag. Nah, kita bisa memberikan pengukuran dari multiple nodes di sini, ya. Nah, ini penggunaan dari segment dimension. Selanjutnya adalah 3-point callout. Nah, ini beda ya kalau dari yang tadi kita membentukkan ukuran. Ya, 3-point call ini agak berbeda penggunaannya. Kita contohkan saja, misalnya saya punya objek lebih dari satu ini, kemudian saya mau berikan keterangan nama atau apapun untuk keterangan objeknya, misalnya seperti ini, kemudian spiral misalnya ya. Nah, kemudian saya bisa gunakan ini 3-point callout. Misalnya saya beri keterangan tentang objek ini complex star, misalnya seperti itu, complex star. Kemudian yang ini square gitu, jadi lebih kepada membuat garis bantu untuk keterangan ini. Kemudian ini circle, kemudian yang terakhir ini ya, jadi spiral. Nah, penggunaan dari 3-point callout tuh seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah penggunaan dari konektor, straight line connector, kemudian right angle connector, rounded right angle connector, dan edit anchor. Jadi kita coba dulu yang pertama, straight line connector. Jadi ini adalah tools yang digunakan untuk menghubungkan dua buah objek atau lebih ya. Misalkan saya punya rectangle di sini, kemudian ini saya duplicate, kemudian ini saya geser, kemudian saya mau menghubungkan antara dua buah objek ini dengan menggunakan right line connector. Dari node yang sini saya hubungkan ke sini. Oke, kemudian node saya besarkan ya biar kelihatan, node ke sini, node yang ini ke sini, node yang ini ke sini. Nah, jadi ada dua buah objek yang saya hubungkan dengan menggunakan straight line connector. Kita lihat misalnya objek yang pertama saya geser, maka keempat garis penghubung tadi yang saya buat itu ikut ya, mengikuti seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari straight line connector ya. Bisa membantu kita kalau untuk membuat objek perspektif seperti ini, akan sangat membantu. Selanjutnya adalah penggunaan dari right angle connector. Ini kita hapus dulu, kita lihat penggunaannya seperti apa. Jadi misalkan ada objek seperti ini ya, ada dua buah objek di sini atau mungkin 3 gitu objek di sini. Nah, saya menggunakan right angle connector untuk menghubungkan antar objek. Kita klik right angle connector. Nah, dari sini, dari poin ini, kemudian saya hubungkan ke sini. Dari sini saya hubungkan ke sini. Nah, ini penggunaan dari right angle connector. Jadi ini bisa kita sesuaikan ya. Nah, dia akan membuat garis lancip seperti ini. Nah, perbedaannya apa dengan rounded angle connector? Ya, sama untuk menghubungkan dua objek juga, tapi bentuk dari garis penghubungnya akan berbeda. Misalnya contoh seperti ini. Ini lengkung ya, dia lebih rounded seperti itu. Nah, misalnya ini kemudian kita hubungkan lagi dengan yang ini misalnya. Nah, seperti itu.
Nah, ini adalah contoh penggunaan dari rounded angle connector. Kemudian kalau untuk edit anchor, ini kita bisa mengedit anchor pointnya di sini. Kalau misal tadi di sini kita geser, dia akan mengikuti. Ini juga kita geser, dia akan mengikuti. Nah, itu fungsi dari tools konektor yang ada di Corel. Nanti disesuaikan mau bentuknya, mungkin membentuk diagram atau bentuk objek-objek lain dengan menggunakan konektor ini akan sangat membantu kita. Selanjutnya adalah penggunaan dari icon yang ada di kelompoknya drop shadow, ada contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Kita coba ya. Nah, yang pertama adalah drop shadow. Kita klik, misalnya saya punya sebuah objek di sini. Ini saya berikan warna dulu. Nah, kita berikan efek drop shadow di sini. Kita klik, dan di sini ada pilihan preset. Mau seperti apa bentuk dari shadownya. Misalnya saya pilih yang perspektif top right. Saya klik. Nah, ini nanti ada kotak hitam dan putih. Kalau putih itu untuk mengatur transparasi, sedangkan yang hitam ini kalau kita geser itu akan mengubah posisi dari bayangannya. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini untuk mengatur gradasi warna dari bayangannya. Nah, di atas ini ada preset untuk bayangannya. Ini tadi disesuaikan, kemudian kita juga bisa ganti warna dari si bayangan ini. Ya, itu bisa terlihat di situ warnanya. Kemudian tuh, ya ini untuk drop shadow. Ini kalau kita aplikasikan ke objek, kita juga bisa aplikasikan ke teks ya. Misalnya saya buat di sini mana proxy. Kemudian ini saya lebih tebal lagi biar kelihatan ya. Ini kayak saya resize gitu. Kita geser di sini ini. Nah, ini kalau kita aplikasikan drop shadow juga bisa. Nah, ini presetnya kita pilih mau yang mana, misalnya yang ini. Nah, ini bisa kita atur ya. Mau seperti apa bayangannya, mau ke arah mana, bisa pakai yang ini, yang hitam, kotak hitam itu ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Nanti ini untuk penggunaan dari drop shadow, nanti tergantung kreativitas masing-masing dari teman-teman ya. Selanjutnya penggunaan dari tools berikutnya, yaitu kita klik di sini ada kontur ya. Kontur ini kita memberikan kontur kepada objeknya. Kita klik ya. Ini presetnya juga ada pilihan, dia mau flow inward atau flow outward. Jadi kelihatan di sini kita memberikan konturnya seperti ini. Nah, ini ada pilihan juga yang tanda hitam ini untuk memberikan jaraknya. Kemudian ini yang tanda putih ini bisa kita untuk mengatur banyaknya kontur yang kita bisa masukkan. Seperti itu ya. Nah, ini juga di sini ada pilihan dari konturnya apa, warnanya, kemudian ini bisa kita ganti-ganti. Yang tengahnya. Nah, ini untuk penggunaan kontur, nanti disesuaikan dari penggunaannya kita mau bagaimana ya. Nah, ini flow outwardnya, jadi dia keluar dan juga ke dalam untuk bentuk konturnya. Jadi kalau tadi yang flow inward dia membentuk kontur di dalam, kalau flow outward dia keluar untuk bentuk konturnya yang di luar. Nah, nanti bisa kita edit lagi. Kemudian penggunaan dari blend. Nah, kalau blend ini biasanya digunakan untuk menyatukan atau dua objek. Misalnya contohnya ini saya beri warna biar terlihat ya. Kemudian satunya lagi ini misalnya saya kasih warna ini. Nah, kalau diaplikasikan blend ini, maka dia akan perlahan-lahan berubah menuju ke objek yang satunya lagi. Jadi membentuk seperti ini. Ini adalah blend. Ini presetnya ada berapa tahap perubahan, berapa langkah perubahan.
apakah ini bisa diganti-ganti, ini bisa diganti-ganti, jadi bisa disesuaikan nanti ya. Jadi kemudian berikutnya adalah distort. Saya hapus yang ini, penggunaan distort. Kita lihat saya punya rectangle lagi, kemudian kita aplikasikan distort ke ini, nanti dilihat perubahannya seperti apa. Nah, ini contohnya untuk distort. Kemudian saya misalnya punya ellipse, kita aplikasikan distort, aplikasikan distort. Nah, bisa berubah seperti itu ya. Ini juga sama, bisa kita warnai juga ya. Nah, kemudian tool selanjutnya adalah envelope. Nah, ini kalau untuk envelope ini bisa kita juga aplikasikan ke teks dan objek. Misalnya rectangle lagi deh. Kemudian saya aplikasikan envelope di sini, kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita edit. Ini ada presetnya, mau dia circular, mau dia rectangle seperti ini, pins dan lain-lain. Push down nanti ditentukan sendiri mau seperti apa, nanti yang sesuai dengan keinginan kita. Ini juga bisa kita edit lagi. Nah, kalau ini kita aplikasikan ke teks, contohnya adalah penggunaannya begini. Saya coba lagi, mana proporsi lagi deh ya. Kemudian ini kita besarkan biar terlihat nanti ininya apa. Kemudian ini saya tebalkan, teksnya kita ganti yang lain mungkin. Ini mungkin. Nah, kalau kita aplikasikan envelope, kita klik ya, dan nanti di sini ada pilihan. Ini bisa kita edit secara manual juga, seperti ini. Ini ya, kalau misalnya kita klik yang straight line, ini kalau yang single armor-nya, so kita edit lagi. Nah, tergantung dari nanti sesuaikan kita maunya yang seperti apa. Nanti bisa kreativitasnya bisa diolah untuk pengolahan teks ini ya. Nah, begitu. Penggunaan envelope ya. Kita hapus lagi. Kemudian penggunaan dari extrude. Nah, misalnya saya punya rectangle lagi ya, nggak bosan rectangle. Kemudian kita aplikasikan extrude. Nanti ada pilihan presetnya di sini, extrude to the left kah, extrude top kah, kemudian extrude to bottom kah. Kita klik. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia mengeluarkan bentuk dari jadi kayak 3 dimensinya dari si objek yang kita buat tadi. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke teks juga bisa. Kita klik lagi. Saya ganti deh, praktik misalnya. Kemudian ini saya besarkan, terganti yang agak besaran. Oke. Nah, ini kemudian kita aplikasikan nah, kita aplikasikan jadi begini ya. Nah, kemudian nah, itu contohnya. Ini ada ini bisa kita atur lagi untuk ketebalan dari ekstrudannya ya. Kita geser-geser di sini seperti itu. Nah, ini ada beberapa preset yang bisa kita gunakan, mau seperti apa bentuknya. Jadi nanti tergantung dari kebutuhan kita seperti apa. Nah, ini adalah penggunaan dari tools-tools yang ada di kelompok ini ya. Kita lanjutkan dengan tools berikutnya.